Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Wafa, NIM 1219036. Di sini saya sebagai moderator dan kami akan mempresentasikan dari kelompok 9 yang berjudul syarat-syarat pengajuan rujuk. Komponen dalam rujuk ada 3 macam, yaitu suami istri dan zigot. Ketiga komponen utama dalam rujuk harus memenuhi syarat-syarat. 1. Istri yang sudah dijima oleh suaminya. B. Masih dalam batasan talak raj'i atau talak pertama atau kedua. C. Tidak dicerai dengan jalan khulu'. D. Masih bisa ditunjukkan oleh suaminya asal masih beragama Islam. E. Istri yang dirujuk merupakan istri yang tertentu bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang istri. F. Terjadinya perceraian tidak dengan jalan fasakh. Rujuk juga tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang lain. Menggantungkan rujuk dengan syarat tertentu adalah batal. Begitu juga dengan menyandarkan pada batas waktu tertentu. Hal ini dikarenakan rujuk merupakan memberlangsungkan kepemilikan, maka tidak boleh menggantungkan dengan syarat seperti halnya pernikahan. Kemudian saya atas nama Lucy Winnie Windarsih, NIM 1219013 akan melanjutkan syarat-syarat rujuk yang selanjutnya bagi suami. Syarat rujuk bagi suami diantaranya sebagai berikut. 1. Suami yang merujuk harus sehat akalnya. Orang gila tidak sah merujuk sebab dia juga tidak sah melakukan talak. Kedua, suami harus balik. Tidak sah rujuk yang dilakukan oleh anak-anak. Ketiga, dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu sihot. Sihot merupakan lafal yang diucapkan dalam merujuk. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. 1. Syarih merupakan perkataan yang maknanya jelas, menunjukkan ke arah suami ingin kembali kepada istri. Misalnya ketika perkataan suami aku ingin rujuk atau kembali kepadamu merupakan kata-kata yang syarih. Kemudian yang kedua yaitu kinayah atau kiasan. Lafal kinayah ini misalnya nakah atau tazawwaja, karena 2 kata itu merupakan kata yang jelas digunakan untuk menikah, bukan untuk rujuk. Bila suami mengucapkan lafal tersebut dalam masa iddah istri, perkataan suami tersebut merupakan kinayah, bukan syarih. Selain itu, lafal rujuk harus bersifat terus-menerus yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Adapun kesaksian dalam rujuk, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama al-Syirazi ada 2 pendapat tentang kesaksian rujuk, yaitu wajib dan sunnah. Sedangkan menurut para ulama ada beberapa cara yang dilakukan agar suami dan istri dapat rujuk, yaitu 1. Rujuk bi al-qaul, yaitu rujuk dengan ucapan. Para ulama sepakat mengenai rujuk bi al-qaul sebagaimana dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya al-Syirazi yang menyatakan bahwa rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan. Jika suami melakukan persetubuhan dengan istri dalam masa iddah, tidak dapat dikatakan sudah merujuk, melainkan suami harus membayar mahar karena persetubuhan tersebut masuk ke dalam golongan syubhat. Kedua, rujuk bi al-fi'li, yaitu merujuk istri dengan cara menggaulinya dengan disertai niat. Hal ini dikemukakan oleh Imam Maliki yang didasarkan bahwa perbuatan yang disertai dengan niat menempati tempatnya perkataan. Akan tetapi apabila suami menggauli istrinya tanpa adanya niat untuk merujuk, maka tidak terjadi rujuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nikmatul Asar, NIM 1219003 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan prosedur formal rujuk di pengadilan agama yang terdapat dalam pasal 167 dan 168 kompilasi hukum Islam. Adapun bunyi pasal 167 tersebut adalah yang pertama, suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Yang kedua, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Yang ketiga, pegawai pencatat nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut fikih munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah perempuan yang dirujuk istrinya. Yang keempat, setelah itu suami yang mengucapkan rujuk dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Yang kelima, setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. Dan pada pasal 168 yang pertama, dalam hal rujuk dilakukan di hadapan pembantu pegawai pencatat nikah, daftar rujuk itu dibuat lengkap 2, diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi. Yang kedua, pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh pembantu pegawai pencatat nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan. Yang ketiga, apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka pembantu pegawai pencatat nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang sebab-sebab yaitu tentang tata cara rujuk, yaitu adapun tata cara pelaksanaan rujuk menurut Bapak Haji Muhammad Syahid LC selaku Kepala Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Sinja Selatan. Tata cara yaitu pertama, ke kantor desa atau kelurahan. Pasangan suami istri ke kantor desa untuk meminta surat pengantar untuk rujuk ke KUA dengan memperlihatkan akte cerai yang telah diterbitkan oleh pengadilan agama. Kedua, ke kantor urusan agama dengan tujuan memberitahukan kepada pihak KUA untuk rujuk. Dilakukan pemeriksaan apakah mereka pasangan suami istri, kemudian membayar biaya pencatatan rujuk. 3. Pelaksanaan rujuk dapat dilakukan di luar kantor urusan agama. Jika pasangan suami istri tersebut meminta untuk dilakukan di rumah saja, lalu mengisi buku pencatatan rujuk. 4. Ke pengadilan agama memberitahukan kepada pihak pengadilan agama bahwa pasangan suami tersebut telah rujuk dengan memperlihatkan surat keterangan telah melakukan rujuk yang ditertibkan oleh KUA dan mengambil kembali buku nikah. Adapun pendapat dari Imam Malik tentang tata cara rujuk, yaitu beliau berpendapat rujuk itu diperbolehkan atau sah melalui perbuatan yang disertai niat untuk merujuk. Akan tetapi bila suami mencampuri istrinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi istrinya kepadanya dengan alasan bahwasanya menggauli istri yang terkena talak raj'i adalah haram, sehingga ketika merujuknya harus disertai dengan niat, namun pencampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya had atau hukum maupun keharusan membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, rujuk itu harus dilakukan dengan ucapan maupun tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah bila dilakukan dengan mencampuri. Sesungguhnya hal itu diniatkan sebagai rujuk suami haram mencampurinya dalam iddah. Kalau ia melakukan hal itu, ia harus membayar mahar mitsli, sebab pencampuran tersebut tergolong kepada pencampuran syubhat. Hal tersebut dikarenakan perbedaan istidlal hukum. Imam Malik dalam menetapkan cara rujuk, menurutnya hal ini menunjukkan bahwa hal tersebut disamakan